Pertama soal Islam milenial. Islam milenial seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita menyampaikan Islam itu dengan cita rasa orang-orang milenial. Makanya kalau kita itu prinsipnya bukan kembali kepada Quran dan Sunnah, karena kalau kembali artinya kita menjadi orang-orang yang masa lalu, orang-orang jumud. Akhirnya dikit-dikit main game diharamin, nonton bioskop diharamin. Padahal bioskop itu kan media untuk dakwah juga bisa. Justru harus rebut bioskop itu untuk menjadi media dakwah Islam. Bukan ketika bioskop dikuasai orang-orang yang ahli maksiat kemudian diharamkan. Enggak, rebut layar-layar bioskop itu dengan film-film yang Islami. Nah, Islam yang milenial itu adalah Islam yang berangkat dari Quran dan Sunnah, bukan kembali dari Quran dan Sunnah. Sehingga kita menjadi generasi Qurani yang milenialis. Karena Quran itu shalihun likulli zaman wal makan. Quran itu relevan di setiap waktu dan setiap tempat. Tafsirkan ia sesuai dengan konteks zamannya. Tafsirkan dia sesuai dengan konteks tempatnya. Sampaikan dia dengan cara-cara yang milenialis sehingga menjadi menarik bagi generasi milenial. Makanya masuk ke YouTube, masuk ke media sosial seperti majelis kita hari ini, sehingga menjadi asik bagi generasi milenial. Itu Islam yang dibutuhkan saat ini. Karena investasi kepada anak muda ini jauh lebih penting daripada investasi kepada orang tua. Dan itu bukan kata saya, itu kata Nabi. Nabi lebih senang kalau melihat anak muda yang alim gitu. Karena kalau orang tua ya alim itu biasa, kan sudah karena merasa sudah bau tanah, dekat dengan tanah gitu. Kalau alim itu biasa. Kalau anak muda ini kan seharusnya Anda kan umumnya kan ada di tempat-tempat maksiat, karaokean. Kalau ada Anda di sini, Nabi itu kaget, surprise gitu, kayak di prank gitu. Karena kok bisa anak muda ada di sini, padahal seharusnya gak di sini. Maka dilipat gandakan pahalanya pasti, ketimbang ada di sininya orang tua. Makanya Nabi senang kepada dakwah kepada anak muda dan anak muda yang menerima dakwah, yang alim, yang nyantri dan lain sebagainya. Makanya kita memilih untuk berdakwah kepada anak muda. Dan karena kalau anak muda kan insya Allah umurnya jauh lebih panjang dari orang tua, meskipun kita tidak tahu umur seseorang gitu. Sehingga investasinya jauh lebih besar nilainya kalau secara bisnis. Dan juga kan kalau anak muda lebih gampang dipengaruhi. Kan iya, sama Atta Halilintar aja percaya, apalagi sama pendakwah gitu kan, kira-kira seperti itu. Dan juga kalau anak muda, space untuk memikirkan hal-hal seperti agama ini, hal yang masih ukhrawi, yang masih ngawang-ngawang, itu masih besar. Kalau orang tua kan sudah dijejali, besok istri kasih makan apa, popok anak berapa gitu, susu anak beli pakai duit yang mana. Jadi kalau masih agama, wah ini masih ngawang-ngawang, besok deh, pikirin besok deh. Kalau anak muda kan enggak. Makanya Wali Songo itu gak punya pemikiran, bukan punya buku, punyanya nyanyian-nyanyian, kidung-kidung, gundul-gundul pacul dan lain sebagainya, yang orientasinya kepada anak muda. Karena ia ingin berdakwah dan berinvestasi kepada anak muda. Kemudian mengenai tema Islam cinta, begini, Islam itu cinta adalah asasku, kata Nabi. Seluruhnya Islam itu cinta. Seluruhnya Islam itu cinta. Kita preteli satu persatu. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkenalkan dirinya utamanya dengan dua sifat utama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha cinta, pengasih dan penyayang. Tuhan yang dikatakan dalam hadis qudsi bahwa ya ibna Adam ana laka muhib fa bihaqqi alaika kun li muhibba. Wahai anak Adam, Allah nembak duluan, aku cinta kepadamu maka engkau cinta kepada. Bukan Allah nyuruh cinta kepada Allah kemudian Allah akan membalas. Enggak, Allah nembak duluan.
Padahal seharusnya kita dulu cinta kepada Allah, kemudian Allah menerima atau tidak cintanya kan. Ini enggak, di hadis qudsi dikatakan ana laka muhib fa bihaqqi alaika kun li muhibba. Karena saya cinta kepada kamu, maka kamu ya cintalah kepada saya. Betapa Allah itu penuh cinta kasih, memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mengatakan bahwa wa rahmati wasi'at kullasyai, yang cintaku, rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Bahkan dalam kisah Nabi Ibrahim, orang yang ateis 70 tahun hidupnya ateis, minta makan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, ya kamu mbok ya percaya sama Allah lah, saya ini rezeki dari Allah, kata Nabi Ibrahim. Kalau kamu gak percaya kepada Allah, gak enak saya yang mau ngasih makan kamu. Wah, kata orang ini, enggak, saya pergi sajalah, saya tidak mau menukar keateisan saya dengan sepiring nasi. Terus kata Allah, wahai Ibrahim, kamu tahu orang itu 70 tahun hidup sebagai ateis, kenapa bisa tetap 70 tahun? Karena setiap hari saya kasih rezeki untuk dia makan. Langsung Nabi Ibrahim kejar orang itu, lupa sendalnya, semuanya lupa. Jadi orang yang ateis pun, yang tidak percaya kepada Allah, Allah tetap cintai dia dan beri makan dia setiap hari sampai umurnya 70 tahun. Betapa Allah maha pengasih dan maha penyayang, maha cinta kasih, dan memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Padahal sifat Allah itu kan banyak, minimal ada 99 sifat Allah. Tapi kenapa memperkenalkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam Al-Quran yang paling utama? Karena ia ingin dikenal sebagai Tuhan yang penuh cinta kasih, tidak sebagai Tuhan yang lain. Kalaupun harus menghukum karena terpaksa, karena manusianya sudah sangat bebal sehingga dihukum, hukumannya pun karena cinta kasih. Karena gak ingin kita semakin bebal, semakin maksiat, maka dihukum kita. Karena Allah cinta kepada kita, ingin kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperkenalkan dirinya sebagai Nabiur Rahmah, nabi yang penuh cinta kasih, yang cintanya bukan hanya kepada kawannya saja, tapi kepada lawannya. Itu lawan terpukau kepada Nabi, karena betapapun mereka membenci Nabi, tapi Nabi tetap membalas mereka dengan cinta. Sudah dilempari batu sampai luka, sudah diolok-olok, sudah dibenci, sudah diludahi oleh orang-orang Taif, Nabi tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Sehingga generasi selanjutnya orang-orang Taif itu menjadi orang-orang yang menghamba kepada Allah dan mengikuti jalan Nabi. Karena terus cinta itu yang keluar dari Nabi, terus cinta, tidak ada benci. Kalaupun benci, hanya benci kepada kelakuannya, bukan kepada orangnya. Karena Nabi benci kepada perzinahan, maka kepada orang yang berzina Nabi hukum. Karena Nabi cinta kepada orang yang Nabi tidak mau dia terus menjadi pezina, maka Nabi hukum. Kalau dia mencuri, karena Nabi cinta kepada pencuri itu dan benci kepada tingkah lakunya yang mencuri, maka Nabi potong tangannya agar tidak mencuri lagi, karena Nabi cinta kepada orang itu. Maka nabinya adalah Nabiur Rahmah, nabi yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi yang penuh cinta kasih. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, penuh kasih kepada umatnya, sehingga di akhir hidupnya yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Gak memikirkan tentang dirinya, saking cintanya kepada umatnya. Nabi katakan bahwa jika Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Keadilan ditegakkan meskipun kepada keluarga, karena penuh cinta kasih. Kepada musuhnya pun penuh dengan cinta kasih. Sudah mau membunuh itu, kemudian gak jadi, jatuh pedangnya, kemudian Nabi ambil pedangnya, dikira mau bunuh balik. Seharusnya rumusnya dibunuh balik gitu, tapi Nabi kembalikan, kemudian Nabi pegang dadanya. Apa yang ada di sini sehingga kamu tega mau membunuh orang lain? Penuh cinta kasih. Dan itu pesonanya Nabi. Pesonanya Nabi itu cinta kasih itu yang membuat orang terbelangak melihat Nabi, dan akhirnya masuk kepada keharibaan Islam. Bukan karena debat di Twitter, di Facebook, enggak karena bikin konten YouTube yang jerit-jerit, enggak. Nabi itu karena memperlihatkan dirinya dengan penuh cinta kasih, sehingga orang mikir, ini orang apa yang ada di kepalanya sebagai kebenaran? Apa agamanya kok bisa jadi baik gini? Ah, gue ikutan aja deh.
Kan kira-kira gitu. Nah, kemudian yang ketiga, agama ini berisikan sejak dinama adalah nama yang penuh dengan cinta kasih. Islam yang berarti adalah perdamaian atau keselamatan, penuh dengan cinta kasih. Sejak dinamanya pun adalah nama yang penuh cinta kasih. Namanya damai. Kemudian kalau saling ketemu dengan sesama muslim, mengucapkan salam, yang maknanya adalah salam perdamaian, salam cinta kasih. Yang syariatnya, bahkan syariatnya, hukum-hukumnya adalah hukum-hukum yang berbasis kepada nilai-nilai cinta kasih. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika engkau mencintai Allah, maka ikuti syariat Nabi. Jadi syariat Nabi apa? Jalan cinta menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya syariat ini syariat yang cinta kasih. Makanya syariatnya penuh dengan cinta kasih. Kalau Anda gak bisa sholat berdiri, ya sudah duduk aja gak apa-apa. Gak bisa duduk, ya sudah berbaring saja. Gak bisa berbaring, ya udah pakai mata, penuh dengan cinta kasih. Gak bisa pakai mata, soalnya mata saya sakit gitu. Pakai hati. Gak bisa pakai hati, Anda disolati bareng-bareng. Kan iya. Jadi penuh dengan cinta kasih. Lagi perjalanan gak mau puasa, ya udah gak puasa. Lagi sakit gak bisa puasa, ya udah gak puasa. Mau ke haji gak punya duit, ya sudah gak usah ke haji. Wong di sini juga ada Ka'bah. Itu insya Allah Anda kalau gak punya biaya mau ke haji, Anda dengan tulus kemudian ngiterin Ka'bah itu 7 kali, pahalanya sama dengan pahala haji. Asal Anda serius ya. Dan itu banyak kisah-kisah tentang orang-orang yang tidak pernah berangkat ke Baitullah tapi dilihat oleh orang-orang lain yang berada di Baitullah karena keikhlasan. Karena intinya syariat ini adalah cinta kasih. Siapa seorang mukmin adalah orang yang penuh cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakangnya. Seorang muslim adalah orang yang tetangganya tidak terganggu karena kelakuannya maupun ucapannya. Jadi muslimnya juga harus menjadi generasi muslim yang penuh cinta kasih. Jangan sampai yang di kanan kirinya tidak mendapatkan cintanya, apalagi sampai terganggu, bahaya. Bukan muslim sudah artinya kalau tidak penuh dengan cinta kasih. Karena yang akan memastikan kita itu keluarnya adalah sesuatu yang baik adalah kalau isinya adalah cinta kasih. Bahkan sejak diciptakan kita adalah diciptakan dari fanafakhtu min ruhi, diciptakan dari ruhnya Allah yang itu adalah ruh yang penuh dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, penuh dengan cinta kasih. Sehingga kalau ada orang yang tidak isinya adalah nilai-nilai cinta kasih dalam dirinya, maka orang ini berarti hancur sekali. Karena sudah diciptakan dengan ruh Allah, kemudian dia ubah ruh itu menjadi ruh iblis. Meskipun ruh itu tidak akan bisa berubah, tapi dia buat sedemikian rupa, dia tutup cahaya itu menjadi kegelapan. Maka seorang muslim adalah seorang yang penuh cinta kasih seharusnya. Dan terakhir, sebelum kita lanjut ke tanya jawab, itu pertanyaan terakhir adalah, tapi kenapa kok ada perang dalam Islam? Kalau ini agama kita tahbiskan, kita ucapkan hari ini sebagai, kita komitmenkan sebagai agama cinta Islam itu. Tapi kenapa Islam melegalkan perang? Yang pertama adalah bahwa betapapun Islam melegalkan perang, tapi ayatnya mengatakan lakukanlah perang itu atas nama Allah meskipun engkau membenci peperangan. Artinya manusia pada dasarnya karena dia diciptakan dengan ruhnya Allah yang penuh dengan cinta kasih, maka pastilah dia membenci peperangan.
Tapi tetap melakukan peperangan itu untuk kebaikan dalam beberapa hal, kata Allah. Meskipun kamu benci. Kemudian yang kedua adalah betapapun kita memerangi orang lain, namun tetap landasannya adalah cinta, sebagaimana tadi saya jelaskan. Oleh karena itu ketika Sayyidina Ali itu dalam duet dengan Amr bin Abdi Wud, itu duet kemudian karena Amr bin Abdi Wud itu ketika mau turun itu dia pedang kaki kudanya sehingga jatuh itu kuda, dia gak mau ngelompat saking sombongnya. Maka Sayyidina Ali hajar juga kakinya. Sayyidina Ali lukai juga kakinya. Kata Sayyidina Ali, biar engkau merasakan apa yang dirasakan oleh kudamu tadi. Makanya kemarin di Instagram itu ada yang nanya kepada saya, Habib, hukumnya jadi dokter hewan itu apa? Soalnya saya sudah kadung semester 6 ini, jadi kuliah di kedokteran hewan. Kata saya, Nabi penyayang binatang, sebagaimana para sahabatnya juga sangat sayang binatang. Kok bisa kamu masih nanya hukumnya? Iya, katanya ketika saya mengobati anjing itu beberapa orang bilang, katanya orang Islam kok ngobati anjing. Loh, kata saya, anjing itu yang haram dagingnya. Kalau anjingnya harus kita cintain, yang nggak boleh itu dimakan karena dagingnya haram. Kalau hanya karena dagingnya haram kemudian harus dibenci, ya Anda kan dagingnya juga haram. Kan iya, berarti Anda harus benci diri Anda sendiri. Kalau hanya karena perkara liurnya najis kemudian harus dibenci, karena mulutnya itu najis harus dibenci, maka yang lebih najis itu sekarang mulutnya netizen. Karena kalau najisnya anjing itu dibersihkan selesai, karena hanya perkara di badan kan. Tapi kalau najisnya mulut netizen itu repot karena nempel ke hati sudah. Kan iya, mulut Anda bisa lebih najis dari mulut anjing. Tidak Anda lah, kita lah, saya ikutan. Jadi itu kompleksnya. Kok bisa sampai menganggap seolah-olah kalau Islam nggak boleh jadi dokter hewan? Itu kan menunjukkan sedang hancurnya generasi muslim kita. Sampai pernah ada yang nanya kepada saya, Habib, hukumnya nganggur itu apa? Serius, itu beberapa orang nanya kepada saya, hukumnya nganggur apa? Lu, kata saya, ya halal-halal saja. Tapi kalau Anda nganggur, Anda kan miskin. Kadal fakru an yakuna kufron, miskin itu dekat pada kafir, kata Nabi. Jadi Anda nganggur tiba-tiba kafir aja.